Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya dari yang terkecil hingga yang terbesar, yaitu nikmat iman dan sehat. Dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabat, serta orang-orang yang mendakwahkan Islam semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kulitum dengan tema bersahabat sampai ke surga. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang mengharuskan dirinya itu untuk bermasyarakat dan berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Walaupun seseorang itu memiliki fasilitas penuh bumi, akan tetapi dia tetap membutuhkan yang namanya teman. Di dalam Al-Quran juga Sunnah juga telah menjelaskan tentang pentingnya kita berteman dengan orang yang soleh dan bahayanya jikalau kita berteman dengan orang yang tidak soleh. Nabi SAW bersabda, "Ar-rajulu ala dini khalilihi." Agama seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaklah kalian perhatikan dengan siapa kalian berteman. Ikhwani fillah, seorang teman itu pasti akan memberikan pengaruh kepada temannya ini. Bisa jadi itu pengaruh yang baik, seperti selalu mengingatkan kepada kebaikan, mengajak kepada kebaikan, sehingga ia akan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan bisa jadi seseorang ini bisa mempengaruhi temannya yang pada keburukan, seperti mengajak kepada keburukan, berbuat kerusakan, dan menghalanginya dari dirinya itu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang ia dapatkan adalah kerugian dan kehancuran di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Furqan ayat 27 hingga 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Dan ingatlah ketika hari itu orang-orang yang zalim mereka menggigit kedua tangannya mereka, seraya berkata, "Wahai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Kecelakaan besarlah bagiku. Sekiranya aku tidak menjadikan si fulan itu teman akrabku. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku ketika Al-Quran datang kepadaku. Dan adalah setan itu tidak mau menolong manusia." Ikhwani fillah, contoh yang terbaik untuk menjelaskan tentang pengaruh pertemanan adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, permisalan teman yang buruk dan teman yang baik ini ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Seorang penjual minyak wangi mungkin akan memberikanmu minyak wangi itu, atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalaupun tidak, engkau akan tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan seorang pandai besi ini mungkin bisa jadi percikan apinya itu mengenakan pakaianmu. Dan kalaupun tidak, engkau akan tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap itu. Ikhwani fillah, manfaat daripada teman soleh ini banyak sekali kita dapatkan. Yang pertama, kita ini merasa selalu terawasi dalam ketaatan. Misalnya saja, karena teman yang soleh dan soleh ini
Mereka selalu mengawasi kita. Seperti contoh, sudah mau azan nih 5 menit lagi. Nanti ketemu di masjid ini ya, atau saya nanti tipis sedekah. Dan seterusnya. Selalu setiap saat program ibadah. Yang kedua, mendapatkan fadilah yang besar. Pahalanya besar sekali. Besar, gak bisa dibayangkan. Sehingga ia akan diberikan mimbar-mimbar dari cahaya pada hari kiamat. Sampai para nabi-nabi dan para syuhada pun cemburu dengan itu. Ikhwani fillah, coba bayangkan. Kalau nabi-nabi bisa sampai cemburu dengan itu. Mimbar siapa ini penuh dengan cahaya? Dijawablah oleh para malaikat. Itu adalah mimbar yang disiapkan untuk orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah. Dan kalau kita ketemu sahabat baik ini langka. Sahabat yang menasihati kita, sahabat yang ngajak kita ke kajian, yang mention selalu setiap saat ada pengajian. Itu adalah sahabat-sahabat yang peduli dengan akhirat kita, dengan agama kita, yang tanya mana fulan kok nggak hadir dari pengajian. Bayangkan ketika kita wal-iyazubillah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka, kemudian muncul teman-teman akrab kita, teman-teman pengajian kita, teman-teman yang dia ini bukan saudara kandung kita, bukan. Dia ini bukan partner bisnis kita, bukan. Tapi mereka adalah orang-orang yang sering ngaji sama kita, yang say hello di pengajian, yang sama-sama mengingatkan untuk belajar agama bareng. Ternyata, ikhwan fillah, mereka menjadi sebab kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, maka orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang memilih orang-orang yang soleh sebagai temannya. Dan mereka akan menjauhi orang-orang yang dapat membawanya itu kepada keburukan dan kehancuran. Sehingga ia merugi di dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Demikianlah kultum yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Karena kesalahan itu milik saya pribadi dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.